Kak Sweta, bukannya klan kita penguasa kota Tiran? Kenapa ada anggota yang sampai jadi tontonan jalanan? Aku juga tidak tahu. Terima kasih atas sumbangannya. Tuan, batu rohnya sudah cukup, kan? Saya boleh pergi sekarang? Pergi. Mau kemana? Segini bahkan belum nutup bunganya. Kembali rebahan sana. Kalau belum balik modal, jangan harap bisa pergi. Tuan, kalau dilanjut saya bisa mati. Kau sudah merusak artefakku. Masih berani membangkang. Akan kulaporkan ke petugas pasar. Sekalian kuusir klan ular bermata hijau ke alam liar biar mati. Keterlaluan. Ini sudah kelewatan. Kak Sweta, jangan gegabah. Ini kota Tiran, kita belum tahu situasinya. Kalau sampai bikin masalah, Dasa? Tenang, biar aku yang kasih pelajaran. Cukup. Kalian ini... Siluman ular dari mana? Berani ikut campur urusanku? Kami saudara satu klannya. Kalian siluman ular dari mana? Berani ikut campur urusanku? Kami saudara satu klannya. Oh, gembel-gembel klan ular bermata hijau ya? Dia merusak artefak tingkat tengahku. Jadi ku suruh tampil buat bayar utang. Memangnya ada masalah? Dia merusak artefakmu? Benar. Sebutkan harganya. Apa katamu? Cuma artefak, kan? Akan ku ganti. Dan dia akan ku bawa pergi. Kau mau ngelawak ya? Ini artefak tingkat tengah loh. Kalau gembel kayak kalian dijual semua pun, tidak nutup bunganya. Artefak tingkat tengah itu harganya minimal 500 batu roh. Siapa sih di kota Tiran yang tidak tahu klan ular bermata hijau itu miskin banget? Beraninya membual. Kalian tidak akan sanggup bayar. Terima kasih atas niat baik kalian. Aku... Itu Intito setengah jenderal iblis. Siluman ular ini asalnya dari mana? Kok bisa dengan santainya mengeluarkan inti roh setengah jenderal iblis? Tuan ternyata kaya raya. Saya yang bodoh, tak mengenali orang hebat. Saya minta maaf, utang gadis ular ini dianggap lunas. Kau mau ini? Tapi saudariku terluka parah. Ini sana. Baik, saya pergi sekarang juga. Hah? Salan, dasar tidak punya harga diri. Harga diri? Itu inti roh setengah jenderal iblis loh. Kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kalian juga dari klan ular bermata hijau? Kalian datang dari pegunungan Waskita? Cabang garis keturunan yang dulu diculik? Benar. Pantas aku merasakan ada resonansi darah. Begitu melihat kalian, rasanya familiar. Tapi... Kenapa kau melihatku begitu? Klan kita seharusnya tidak punya ular jantan, kan? Klan kita seharusnya tidak punya ular jantan, kan? Dasa ini dulu kupungut. Dipungut? Kak Sweta, bisa tidak berhenti bilang aku dipungut? Kayak sampah saja. Iya, aku tidak bilang begitu lagi. Bukannya klan ular bermata hijau penguasa di sini? Kok bisa sampai seperti ini? Dulu waktu kota Tiran perang lawan ibu ular, semua leluhur kami di tingkat Raja Iblis dan Jenderal Iblis gugur. Cuma tersisa ketua klan di tingkat prajurit iblis. Karena kekuatan melemah, kami diusir ke pinggiran kota dan menjadi kelompok bawah yang tertindas. Demi bertahan hidup, bahkan ketua klan terpaksa membuang harga dirinya dan menjadi pekerja kasar, apalagi anggota biasa sepertiku. Kondisi klan utama menyedihkan sekali. Kalau bukan karena Dasa, nasib kami juga tak akan lebih baik. Inti roh setengah jenderal iblis tadi pasti harta kalian satu-satunya. Ya, kalian rugi banyak gara-gara aku. Aku bakal kerja keras buat ganti. Ya ampun, kasihan sekali. Ku bawa kalian ke klan kita dulu. Anggota yang lain pasti senang melihat kalian kembali. Hei cantik. Tempat ini berantakannya. Memang agak kumuh, tapi masih termasuk wilayah kota Tiran. Jauh dari bahaya padang tak berujung. Sewa bulanannya cuma 50 batu roh. Makanya banyak pengembara dan faksi bawah yang menetap di sini.
Nah, kami tinggal di sebelah sana. Aku beritahu tetua dulu. Yurike sudah kembali. Siapa ular-ular di belakangnya itu? Ada ular jantan juga. Mereka tidak menjauhiku? Klan utama cuma tersisa segini saja. Yurike, kau sudah kerja keras. Resonansi darah tidak mungkin salah. Kalian garis keturunan yang diculik itu? Kami sudah pulang. Bagus. Bagus kalian sudah kembali. Selamat datang di rumah. Gadis ini cantik sekali. Memang pantas jadi keturunan klan ular bermata hijau. Tetua, dia itu ular jantan. Aku tahu. Ular jantan. Ternyata dia suami kalian ya. Tetua, Klan kalian sudah semiskin ini sampai susah makan? Kok masih nerima kerabat miskin numpang? Tidak mau nyambut aku? Mau apa kau kodok buduk? Leluhur klan kodok api kami naik ke prajurit iblis tingkat 4. Jaga mulutmu kalau bicara. Enya sana. Dasar tua bangka, jangan tidak tahu diri, ya. Tua bangka, ngapain kau? Pergi atau tidak? Ku beritahu kalian, mulai sekarang, permukiman pengembara ini wilayah klan kodok api. Kalau kalian para gembel mau tetap di sini, harus bayar upeti ke kami. Kalau tidak, jangan harap bisa kerja di pasar. Cepat pergi. Dasar tua bangka keras kepala, nanti kalian pasti menyesal. Siapa sebenarnya klan kodok api ini? mereka juga klan kelas bawah di pemukiman ini. Dulu kita tidak pernah saling usik, tapi sejak setengah bulan lalu, entah bagaimana mereka jadi klan resmi sekte bintang 7. Ketua klannya juga naik ke prajurit iblis tingkat 4 dan bertindak sewenang-wenang di sini, memaksa faksi lain dan kultivator mandiri bayar upeti. Apa itu klan resmi? Artinya mereka didaftarkan resmi sebagai bawahan sekte bintang 7. Asal rutin bayar upeti ke sekte bintang 7, mereka akan dapat perlindungan. Lalu, mereka harus patuh pada perintah sekte saat perang. Berarti mereka cuma kacung saja banyak gaya. Sepertinya sekte bintang 7 ini kuat ya. Kota Tiran punya 2 sekte dan 4 klan besar yang dijaga oleh kultivator Raja Iblis. Sekte bintang 7 itu salah satunya. Klan iblis bawahannya mungkin ada sekitar 1000-an. Klan kodok api merasa di atas angin karena punya backingan. Dulu, klan ular bermata hijau juga klan yang besar sampai punya 2 ahli Raja Iblis. Tapi sekarang, Tetua, jangan kecil hati. Sekarang sudah ada kami. Selama ada Dasa, klan ular bermata hijau pasti bisa jaya lagi. Dasa, ular yang mana itu? Maksudmu, ular jantan yang kau pungut itu punya garis keturunan langit? Iya, baru sebulan langsung naik ranah Jenderal Iblis dan bawa kalian keluar dari pegunungan Waskita? Betul. Nak, kau tidak demam, kan? Tetua, kakak bicara jujur. Dasa beneran hebat. Jangankan sebulan, naik ranah Jenderal Iblis dalam waktu setahun saja belum pernah ada yang bisa. Leluhur ranah Raja Iblis kami dulu saja tak bisa begitu. Kalian pasti takut ular itu tidak kuterima ya? Tenang saja, karena dia datang sama kalian, kuanggap dia keluarga. Klan ular bermata hijau selalu terbuka. Tak masalah kalau suami ikut istri. Tetua ngomong apa sih? Baiklah, Yurike bawa mereka ke kantor administrasi kota Tiran. Urus tanda pengenal mereka biar mudah kemana-mana nanti. Sekalian tes garis keturunan juga. Nanti tingkat garis keturunan mereka akan langsung diketahui. Dengan rencana identitas ini, selama masih di kota Tiran, ahli Raja Iblis pun tidak boleh menyerang kalian. Aturan ini ditetapkan langsung oleh wali kota. Semua harus patuh. Kalau ada cekcok gimana? Kalau gitu, gampang aja. Ini arena pertarungan paling terkenal di sini.
Masalah pribadi antara manusia atau iblis serta konflik antar faksi, semua bisa diselesaikan di atas panggung sana. Kenapa panggung yang paling besar itu kosong? Itu cuma bisa dipakai sama ahli Jenderal Iblis ke atas. Tapi ahli Jenderal Iblis di 2 sekte dan 4 klan besar itu semuanya tetua atau pengurus. Tidak bisa sembarangan. Apa penduduk kota tiran tidak akur semua? Setiap hari pertarungannya sebanyak ini? Tidak semuanya. Sebagian besar mereka datang ke sini demi uang. Lihat papan hadiah itu. Buat mendorong kompetisi, wali kota mengumpulkan pendapatan tiket masuk arena dan ditunjukkan di sana. Pemenang beruntun terbanyak setiap harinya berhak mendapatkan setengah dari nilainya. Bisa kaya mendadak dong? Memang ada yang langsung kaya mendadak, tapi lebih banyak orang kehilangan nyawa di sini. Hadiah bikin orang kompetitif. Wali kota tiran ini lebih cerdas dari ibu ular yang cuma suka mengadu domba bawahannya. Ada apa, Yurike? Itu ketua klan. Kenapa dia bertarung di sini? Cuma segitu kemampuanmu, beraninya cari masalah denganku. Ketua klan! Ketua klan! Hei bocah ingusan, kau mau mati ya? Lepaskan aku! Itu ketua klan kami! Kalau sudah naik ke arena, hidup dan mati tergantung takdir. Kecuali ada yang ngaku kalah, orang luar tidak boleh ikut campur. Ini aturan mutlak wali kota. Apa kau mau menantangnya? Kami mengaku kalah! Tolong lepaskan ketua klan, kami menyerah! Menyerah? Bukan kau yang berhak mengatakannya. Harus dia sendiri. Cepat hentikan! Sebenarnya apa maumu? Si bodoh tidak tahu diri ini merusak reputasiku di luar sana. Dia bilang obat yang kujual palsu dan minta aku mengembalikan uangnya. Hari ini aku akan kuberi dia pelajaran biar mulutnya itu tidak asal bicara. Kau memang jual obat palsu! Padahal kami beli pakai hasil tabungan klan setahun! Anak ingusan! Kedengarannya kau juga mau mati di sini. Sebenarnya ada apa? Waktu itu, ketua klan memakai seluruh tabungan kami buat membeli 1 kotak pil. Tujuannya agar kekuatan kami cepat naik. Tapi siapa sangka, semua pil itu ternyata palsu. Ketua bilang dia akan cari cara untuk mengurusnya. Ternyata dia malah mempertaruhkan nyawa lawan bajingan ini. Yurike, maafkan aku. Aku tidak becus jadi ketua klan dan gagal mendapatkan uang kita. Aku mengecewakan kalian. Ternyata dia penjual obat palsu. Pantas saja sadis, dia mau bunuh dan bungkam saksinya. Benar-benar busuk. Setelah menipu seluruh klan, dia mau bunuh mereka juga. Dia pelayan iblisku. Kartala ada di prajurit iblis tingkat 5 yang berpotensi menjadi jenderal iblis dan melayani Nona. Aku tidak butuh sampah seperti ini. Baik Nona, akan saya coret namanya. Tunggu. Menarik. Sealan, masih berani jelek-jelekan namaku? Mau mati kau? Berhenti! Bocah, kau ini siapa lagi? Mau ikut campur juga? Ayo ganti lawan aku. Bagaimana? Kau pikir bisa seenaknya begitu? Apa untungnya meladenimu? Kalau ini cukup. Itu besi abadi, bahan bagus buat menempa artefak. Dia bukannya anak yang tadi ngeluarin inti roh setengah jenderal iblis? Di tangan orang bodoh sepertimu, besi abadi itu bakal sia-sia. Naiklah, ku habisi kau sekali hantam.
Jangan. Jangan gegabah. Tenang saja, Dasa ini hebat sekali. Prajurit iblis tingkat 5 bukan apa-apa. Benar. Ketua, gimana keadaanmu? Cepat telan ini. Aku. Ketua, mereka anggota klan dari pegunungan Waskita. Mereka yang menolong Anda. Terima kasih. Yang di atas arena itu siapa? Dia juga anggota klan kita. Apa? Nak cepat turun. Kartala itu prajurit iblis tingkat 5. Kekuatannya besar sekali. Belum ada ahli setingkat yang bisa melawannya. Tidak masalah, prajurit iblis tingkat 5 aja kok. Dasar ular rendahan! Ku buat kau tahu rasa karena meremehkanku. Akan ku cabik-cabik tubuhmu. Dia menakutkan banget. Kemampuan tempur klan beruang memang salah satu yang terbaik. Sudah selesai bacotmu? Mati kau! Apa? Pernah merasakan kekuatan angin, petir, air, dan api sekaligus? Tunggu aku! Hah? Dia beneran habisi beruang prajurit iblis tingkat 5 cuma dengan satu serangan? Ular ini? Tidak, tuan, ini kekuatannya mungkin mencapai Jenderal Iblis. Yurike, dia sungguh anggota klan ular bermata hijau. Iya, sepertinya begitu. Sudah ku bilang dari tadi Dasa ini luar biasa. Jenderal Iblis, dia memang punya garis keturunan langit. Tadi kami sudah ngomong. Kalian saja yang tidak percaya. Garis keturunan langit. Dilihat dari auranya, umurnya mungkin bahkan belum 20 tahun, tapi sudah Jenderal Iblis. Jenius seperti ini, mana mungkin cuma tingkat langit. Bukan cuma itu, Dasa bahkan baru lahir sekitar sebulan lalu. Tapi, garis keturunannya pasti tidak cuma tingkat langit. Waktu ujian ibu ular di pegunungan Waskita, Dasa menunjukkan garis keturunan langit ular terbang. Dia menyembunyikan kemampuannya. Garis keturunannya pasti sangat luar biasa. Klan ular bermata hijau akan bangkit kembali. Begitukah? Anak baik, ayo ikut tes garis keturunan. Kenapa tiba-tiba tes garis keturunan? Boleh juga. Sejak evolusi terakhir, aku belum tahu sejauh mana perkembangannya. Habis bunuh klien iblisku, mau pergi begitu saja? Bafika itu murid inti sekte bintang 7. Katanya dia sudah tembus ranah Jenderal Roh, salah satu jenius muda terbaik di sini. Beruang iblis itu ternyata pelayannya. Ular-ular ini dalam masalah besar. Ketemu penguasa sini. Anak ini harapan klan ular bermata hijau. Apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Nona Bafika, anggota klanku duel sportif di arena dengan beruang itu. Hidup dan mati itu takdir. Begitu aturan wali kota tiran. Prajurit iblis rendah sepertimu beraninya bicara soal aturan denganku? Kalau mau menghabisi kalian, aku punya 100 cara untuk mengakali aturan. Misalnya, membuat kalian tidak bisa menginjakkan kaki di kota tiran lagi. Kalau mau pakai cara kotor, tinggal bunuh gadis manja ini dan kabur aja lagi. Jangan khawatir. Aku bukan datang untuk menuntut. Tapi, aku cukup tertarik sama ular jantan ini. Dari auramu, umurmu belum sampai 20 tahun ya? Dia maunya apa sih? Langsung aja ke intinya. Sifatmu belak-belakan. Aku suka itu. 1 bulan lagi, turnamen naga terpendam diadakan. Siapapun yang berusia di bawah 30 tahun boleh berpartisipasi. Aku ingin mengajakmu bergabung denganku.
Turnamen naga terpendam? Itu kompetisi seleksi para genius yang diadakan wali kota Tiran 50 tahun sekali. Meski pesertanya bisa dapat banyak hadiah, risikonya juga tinggi. 90% bisa mati. Jangan setujui dia. Hadiah besar? Oke juga lomba ini. Oh iya, aku harus panggil kau apa? Yudi. Sejak kapan namanya Dasa begitu? Yudi, untuk menunjukkan ketulusanku, di sini ada 2000 batu roh. Anggap saja ganti rugi karena ketua klanmu tertipu. Ini banyak sekali, 10 kali lipat dari kerugianku. Yudi, di sini banyak orang dan berisik. Gimana kalau bicara di tempat lain? Kak Sweta, Kak Harita. Kalian obati ketua klan dulu di rumah. Berhati-hatilah. Sekarang bisa jelaskan soal turnamen naga tersembunyi dan kenapa kau mau setim sama aku? Bukan orang asli Kalara ya. Yudi, kau tahu kenapa? Penguasa kota Tiran bisa bertahan ribuan tahun, meski berada di tempat dengan kultivator sebanyak ini. Karena penguasa kota Tiran memegang prasasti naga terpendam yang berada di nomor 9 daftar artefak agung. Artefak sakti? Benar, itu tercipta dari alam dengan banyak kegunaan. Prasasti naga terpendam bisa mengukur potensi para jenius dan memberi keberuntungan. Wali kota Tiran menjadikannya dasar untuk mengadakan turnamen naga terpendam 50 tahun sekali. Semakin kuat potensi para peserta, semakin besar keberuntungannya. Kau pasti tahu apa artinya, kan? Astaga, ini sama kayak cheat resmi. Ribuan tahun ini, yang naik tingkat suci dan berutang budi pada wali kota, kurang lebih 10. Semacam raja relasi ya? Aku paham garis besarnya. Tapi kau ini murid inti sekte bintang 7. Seharusnya sekutumu banyak, kan? Kenapa cari orang luar sepertiku? Yudi, sejujurnya peringkat di turnamen naga terpendam nanti akan menentukan siapa yang jadi putra atau putri sekte. Semua murid bersaing. Lagian, kau jangan merendah. Jadi, Jenderal Iblis sebelum 20 tahun itu pencapaian langka. Bicaranya manis sekali. Intinya mau cari bawahan, kan? Hehe, kalau gitu dia harus bayar mahal. Bafika. Api roh tanah? Tubuhmu punya aura api roh. Kau pasti tidak bisa menolak api roh tanah ini. Selama bersedia membantuku, ini cuma uang mukanya. Aliansi ini aku terima. Selamat, poin evolusi host bertambah 1000. Setelah naik ke Jenderal Iblis, kecepatan memurnikan api rohku meningkat. Tapi, aku harus cari lingkungan yang tepat buat memaksimalkan khasiat api roh ini. Sweta, anak itu hebat banget. Bener dia kau pungut dari luar? Yudi, memang aku pungut di gunung. Sweta, keberuntunganmu ini berkah bagi klan ular bermata hijau. Tapi, apa dia sungguh menganggap dirinya bagian dari kita? Tentu saja. Kami yang merawat Dasa sampai besar. Dia aja baru lahir sebulan lalu. Lagian kalian berdua ini juga tidak becus. Emangnya tanpa hubungan darah bisa jadi keluarga? Tetua, Anda bicara apa sih? Ya bikin Yudi resmi jadi keluarga lah. Kami dan Dasa itu kakak adik. Oh? Kak Sweta, Kak Harita? Kenapa wajah kalian merah begitu? Tidak apa-apa. Aneh deh. Yudi, cepat ke sini. Ketua klan mau bicara. Semua, ayo kumpul. Aku mau mengumumkan sesuatu. Ketua, ada apa? Mulai sekarang Yudi ini diangkat menjadi ketua klan yang baru. Ketua klan yang baru. Yang benar saja. Ketua baru? Lihat, masa ular jantan dijadikan ketua klan? Iya, benar juga. Ketua, ini mendadak sekali. Mana pantas aku? Kau sangat pantas. Esensi darah leluhur. Ini esensi darah Raja Iblis milik leluhur kita. Bakatmu luar biasa. Jangan sampai latihanmu terganggu karena kurang energi spiritual. Besok, jual benda ini, tukar dengan batu roh, dan cari gua yang bagus untuk berkultivasi. Ketua, ini aset terakhir klan kita. Asal Yudi bisa berkembang, dialah aset terbesar klan ular bermata hijau. Ketua, Apa maksud Anda? Apa kalian tahu? Sekarang Yudi di ranah apa? tidak tahu. Dia sudah sampai Jenderal Iblis? Aku tak salah dengar, kan? Jenderal Iblis?
Di faksi besar kota tiran aja, dia akan jadi pentolannya. Bukan cuma itu, potensi garis keturunan Yudi juga mengejutkan. Yudi, gimana kalau kau tes garis keturunan di depan semuanya, biar mereka yakin? Tentu tak masalah. Jujur saja, aku juga penasaran garis keturunanku di tingkat apa. Ini tingkat apa? Kenapa kalian semua diam? Di tingkat Raja Puncak, setengah langkah menuju tingkat suci. Makhluk macam apa dasar ini? Padahal sebelumnya masih tingkat langit. Selangkah menuju garis keturunan tingkat suci. Tinggal tunggu waktu aja dia jadi Raja Iblis. Bahkan, ada peluang menembus Iblis suci. Ketua, maafkan kami. Kalian kenapa? Kami berpikiran sempit. Kultivasi Anda pasti butuh banyak sumber daya. Ini sedikit tanda ketulusan kami. Tolong Anda terima. Ketua, mohon jangan menolak. Dibuat sentimental begini aku jadi malu. Mengharukan sekali. Terima saja semuanya. Meski klan ular bermata hijau sedang jatuh, kami pasti berusaha sekuat tenaga buat membantumu. Karena kalian percaya padaku, akan kuterima posisi ketua klan ini. Bos, cepat ke sini. Kalian ini memang bodoh. Bisa-bisanya bocah diangkat jadi ketua klan? Kalian ini memang bodoh. Bisa-bisanya bocah diangkat jadi ketua klan? Aula ini. Ini esensi darah Raja Iblis. Ternyata klan kalian masih punya harta seperti ini. Pas sekali, serahkan padaku. Anggap saja upeti buat klanku. Beraninya menyerang ketua? Kami bisa bikin kalian pergi dari kota tiran, tahu? Dengan kemampuan kalian itu, tak mungkin bisa. Nenek tua kau keras kepala sekali. Jadi kau sudah prajurit iblis tingkat 5? Sekarang baru takut? Serahkan saja upetinya dengan patuh. Mulai sekarang, jadilah budak klan kodok api. Kalau tidak... Buat apa lihat dia? Berharap bocah itu bisa melindungi kalian ya? Menyerang kami begini, apa tidak takut melanggar aturan wali kota tiran? Pemukiman pengembara ini tidak masuk ranah hukum wali kota. Jadi kalau aku bunuh mereka, tidak masalah? Membunuhku? Kau sadar tidak bicara apa? Aku ini prajurit iblis tingkat 5. Ketua klan. Kodok kecil, kau berani juga, ya? Tuan dan Nyonya Ular. Tolong ampuni aku. Tadi bukannya kau sombong sekali? Kenapa sekarang tidak galak lagi? Nona Ular, maafkan aku. Jangan membunuhku. Atau kalian bakal dapat masalah besar. Lihat ini. Surat hak kelola pemukiman pengembara. Benar, Sekte Bintang 7 menyerahkan pengelolaan tempat ini kepada klan Kodok Api. Kalau membunuhku, kalian akan dimusnahkan Sekte Bintang 7? Benar, belum lama ini, ketua kami menjadi pelayan murid inti Sekte Bintang 7. Kalau orang itu tahu ketua sudah dibunuh, kalian pasti kena akibatnya. Lebih baik lepaskan aku dan cepat kabur. Gawat, kita kena masalah. Masalah? Belum tentu. Kau kan murid inti? Kok kau punya benda itu? Ulang dan katakan ke penanggung jawab klan kalian, kalau masih berani datang dan mengusik wilayah klan ular bermata hijau, jangan salahkan aku kalau klan kodok api ku habisi tak bersisa. Yudi, kau menyetujui tawaran murid inti Sekte Bintang 7 itu? Kalian ngomong soal apa? Benar, aku sudah beraliansi dengan Bafika dan ikut turnamen naga terpendam sebulan lagi. Turnamen naga terpendam itu tempat berkumpulnya para jenius. Peluang hidupnya sangatlah kecil. Dengan bakatmu, Pameng cuma perlu 10 tahun buat naik ke ranah Raja Iblis. Kenapa ambil risiko? Aku juga tidak lemah. Begitu menyerap api roh tanah, kekuatanku pasti naik 1 tingkat. Tidak ada ahli Jenderal Iblis yang bisa melawanku. Tapi, Lhasa tidak mungkin bertaruh nyawa sembarangan. Pasti ada pertimbangannya sendiri. Benar.
Pokoknya Dasa yang paling hebat. Sudah. Kau sudah memutuskan sia-sia kami ngomong apa saja. Kalau kau mau ikut, kami akan bantu sebaik mungkin. Mulai besok, aku akan suruh semua saudari di klan bekerja di tambang batu roh dan kebun herbal. Gimana pun caranya, kami harus kumpulkan banyak sumber daya biar kekuatanmu bisa meningkat sebelum turnamen naga terpendam. Ketua, sebenarnya aku cukup kaya. Hah? Wah, sebanyak ini hartamu. Kami tidak datang dengan tangan kosong dari pegunungan waskita. Baiklah, aku akan bawa kalian pindah dulu. Tempat seperti ini tidak pantas untuk klanku. Maksudmu pelayanku dibunuh? Ular jantan klan rendahan bukan cuma berada di ranah Jenderal Iblis, dia juga punya token murid inti Bafika. Ini rumah baru kita. Bagus banget, kayak mimpi. Dasa memang hebat. Di masa kejayaan kami dulu bahkan tidak semegah ini. Sweta, kau hebat. Di pelosok pegunungan waskita bisa nemu ketua klan seluar biasa ini. Tidak juga. Benar, Kak Sweta. Apa dari awal kau sudah tahu kalau ketua bukan ular biasa? Host menyerang batu roh dan kekuatan urat bumi. Poin evolusi bertambah 2000. Kalau terus begini, ditambah harta langka yang kukumpulkan sebelumnya, dan sumber daya dari Bafika yang mensponsoriku, harusnya aku bisa naik ke Jenderal Iblis tingkat 5 sebelum turnamen naga terpendam. Turnamen naga terpendam akan dimulai. Apa Yudi masih belum selesai meditasi? Akhirnya tembus Jenderal Iblis tingkat 5. Fondasiku juga diperkuat api roh. Dasa! Akhirnya keluar juga. Ya, semua orang sudah betah di sini. Betah banget. Tempat ini jauh lebih bagus dari semua tempat yang pernah kita tinggali. Baguslah, Bafika. Maaf menunggu lama. Kau sudah naik tingkat? Naik sedikit. Bagus sekali. Peluang kita di turnamen bakal lebih besar. Kekuatan murid inti sekte bintang 7 lain kurang lebih sama denganku. Kalau kita beruntung dan bisa hindari para genius papan atas, peringkat kita pasti lumayan. Ini token naga terpendam. Aktifkan pakai energi spiritual buat masuk alam naga terpendam. Ayo, berangkat. Dasa, kau harus pulang dengan selamat. Pasti. Wah, pemandangannya luar biasa. Yang di langit itu para saksi turnamen naga terpendam dari berbagai faksi di padang tak berujung. Semuanya di ranah Raja Iblis. Tak heran, ini seleksi genius yang diadakan 50 tahun sekali. Kenapa si tua itu juga ada di sini? Yudi, ada apa? Bukan apa-apa, cuma lihat kenalan lama. Mereka mulai naik ke arena. Itu jenius nomor 1 di bawah ibu ular Dilan. Wujud aslinya ular darah, spesies kuno yang langka. Serangannya mematikan. Ibu ular ternyata punya orang seperti ini? Belum pernah tahu. Sebelah sana, putra klan kuno keluarga Chantry, Willis Chantry. Konon, tak ada ahli di tingkat sama yang bisa nembus pertahanannya. Yang terakhir itu, murid pendeta agung kerajaan Araksa, Swastuyono. Informasinya minim. 3 orang tadi kandidat terkuat di turnamen naga terpendam. Kekuatan mereka sulit ditebak. Kalau mau dapat peringkat bagus, sebisa mungkin hindari mereka.
Sekuat itu mereka? Menurutku kok biasa saja. Bavika, apa kau tidak berlebihan? Yudi, jangan pernah meremehkan mereka. Bavika, aku kira kau dapat membantu yang hebat. Ternyata cuma ular tidak jelas. Siapa dia? Wedi Sikar, murid inti sekte bintang 7. Kayaknya dia pesaing terbesarku. Dia bersekutu dengan Surah, tuan muda klan lembu petir. Beraninya iblis dari klan kecil ikut campur perebutan posisi murid inti sekte bintang 7? Apa sudah bosan hidup? Yudi ini sekutuku. Kau tidak berhak untuk mendiktenya. Aku suka sikapmu yang tak tahu diri ini. Surah nanti bunuh mereka. Siap. Kutunggu kalian di arena naga terpendam. Santai saja, bos. 2 orang itu bakal kubereskan dalam hitungan detik. Terima kasih, Yudi. Sudah seharusnya aku melayani sponsorku. Ngomong-ngomong, kapan turnamennya mulai? Sudah datang. Hah? Apa yang datang? Wah, auranya kuat banget. Wah, auranya kuat banget. Maaf membuat kalian menunggu lama. Sepertinya para jenius sekalian sudah tidak sabar lagi. Kalau begitu, mari kita mulai. Prasasti naga terpendam akan memberikan keberuntungan sesuai potensi kalian. Para jenius sekalian, tunjukkanlah seluruh kemampuan kalian. Kok keberuntunganku putih? Punyaku biru. Hahaha, memang aku jenius sejati. Warna ungu, bakat jadi suci. Turnamen naga terpendam kali ini sungguh luar biasa. Ini memang tempat berkumpulnya para jenius. Ada 3 orang sekaligus dengan keberuntungan ungu. Dari auranya, mereka minimal Jenderal Iblis tingkat 5. Yang tingkat 4 juga ada 10 lebih. Hah? Apa? 1 keberuntungan ungu lagi. Dia? Mana mungkin dia tingkat 5 Jenderal Iblis? Ajang pamer sebesar ini mana mungkin aku lewatkan? Bavika, ayo naik. Yudi, jangan ke sana. Jenderal Iblis tingkat 5 dan 4. Seperti kita tak mungkin menang lawan Wedi. Tenang aja, Jenderal Iblis tingkat 5 kecil buatku. Yudi! Yudi, kau gegabah sekali. Kalian berani naik ke sini ya, punya nyali juga. Aku suka itu. Begitu pertarungan dimulai, akan kuberi kalian kematian yang terhormat. Benar, Surah? Tentu saja. Sangat terhormat. Ketua Hanaki, di usia semuda itu, Wedi sudah jadi Jenderal Iblis tingkat 5. Dapat keberuntungan ungu juga. Sekte Anda benar-benar mencuri perhatian kali ini. Surah juga tidak buruk. Ketua Hanaki, kau sepertinya hubungan antar murid Anda tidak terlalu harmonis. Tanpa tantangan, murid tidak akan berkembang. Sepertinya kalian semua cukup percaya diri. Aku juga menantikan pertarungan kalian. Tapi, sebelum itu, ada pengumuman dariku. Aturan turnamen naga terpendam kali ini berubah. Saat pertarungan dimulai, kalian harus bertahan sampai tersisa 10 orang, baru boleh berhenti. Kalau ada yang kurang percaya diri, tinggalkan keberuntungan kalian dan pergi dari sini. Apa? Bertarung sampai tersisa 10 orang, ini sadis sekali. Dengan kekuatanku, mustahil bisa bertahan hidup.
Bagus sekali. Sepertinya kalian sudah membuat pilihan. Turnamen ini bukan cuma soal dapat keberuntungan, tapi juga pertaruhan hidup dan mati. Kalau kalian sudah siap dengan itu, maka bertarunglah. Hei kalian. Permainan dimulai. Tunggu! Aku punya dendam pada ular itu. Serahkan dia padaku. Aku punya dendam pada ular itu. Serahkan dia padaku. Menarik, silakan saja. Yudi, kau punya masalah sama Dilan? Tepatnya dengan majikannya. Kalau gitu, cepat pergi. Melawan Wedi saja kita tidak punya peluang menang. Apalagi ditambah Dilan. Aku tidak suka. Makan gaji buta. Host melahap keberuntungan putih, mendapatkan 600 poin evolusi. Benda ini ternyata berguna juga. Kau menyerap keberuntungannya? Cepat muntahkan atau kita akan mati di sini. Sakit, sakit, sakit! Lepaskan tanganmu! Benar kata Tuan Raja Sisik Hitam, kau binatang buas yang serakah dan tidak tahu diri? Matilah sana! Homo, kita mati bareng ya. Ada apa ini? Dilan itu Jenderal Iblis tingkat 5, tapi serangannya bisa ditahan ular itu? Yang benar saja! Mana mungkin seranganku ditahan semudah itu? Mati kau! Percaya tidak kalau aku bisa bunuh dia pakai satu jari? Kau gila ya? Santai saja, lihat aku. Dilan, Jenderal Iblis tingkat 5, langsung terbunuh. Dengan kekuatan seperti ini, kenapa namanya belum pernah ku dengar? Dia cuma ular iblis dari faksi bawah, mana mungkin punya kekuatan seperti itu? Yudi, apa aku bermimpi? Kau terlalu tegang, santai saja. Host menyerap keberuntungan ungu, mendapatkan 100.000 poin evolusi. Mantap! Anak ini dari keluarga mana? Belum pernah ada kekuatan seperti ini. Ternyata dia nutupi kekuatannya. Dengan kemampuan ini, dia mungkin yang terkuat di ranah Jenderal Iblis. Dalam waktu singkat, dia bisa tumbuh hingga sehebat ini. Kalau dia diberi waktu lagi, dia harus segera disingkirkan. Sekuil keberuntungan ungu. Ternyata bisa kasih 200.000 poin evolusi. Kalau dapat lagi, aku bisa langsung nembus ranah Raja Iblis. Hah? Ini apa? Merah? Keberuntungan merah? Itu keberuntungan tertinggi dari prasasti naga terpendam. Sudah berapa lama tidak muncul keberuntungan merah seperti ini? Ini jelas bibit tingkat suci paling unggul. Bukan hanya itu, dengan potensi begini, asal tidak gugur di tengah jalan, bahkan ada peluang menuju tingkat dewa tertinggi. Host menyerap keberuntungan merah, mendapat 500.000 poin evolusi. Hahaha, ini benar-benar mantap! Dia dapat keberuntungan merah legendaris. Siapapun yang bisa membunuh dan merebutnya akan langsung melesat ke puncak. Bisa naik tingkat suci tanpa hambatan. Gawat. Serahkan keberuntungan itu padaku. Sebagai murid pendeta agung kerajaan Araksa, akan kujamin nyawamu. Serahkan keberuntungan itu padaku. Sebagai murid pendeta agung kerajaan Araksa, akan kujamin nyawamu. Swastu, titelmu tidak berguna di sini. Yang berhasil merebutlah. Yang berhak memiliki. Kalian semua menganggapku santapan mudah, ya? Penguasa kota, kalau aku membunuh mereka semua, apakah kota tiran akan melindungiku? Tidak takut mereka bekerja sama?
Cuma sekelompok pecundang tak berguna. Apa yang perlu ditakuti? Menarik. Jika kau bisa kalahkan semua orang di sini dengan kekuatanmu sendiri dan jadi juara pertama, mulai hari ini, Kota Tiran akan jadi backingan terbesarmu. Memang pantas dia dapat keberuntungan merah. Penguasa Kota Tiran yang ada di puncak suci pun menghargainya. Terus kenapa? Dikeroyok 20 jenius sekaligus, dia pasti mati. Kalau begitu, aku jadi tenang. Kalian majulah bersama. Biar kulihat. Kekuatan kalian yang remeh itu pantas tidak kujadikan batu pijakan. Kalian masih nunggu apa? Keberuntungan merah cuma ada satu. Siapa cepat dia dapat? Hiya! Hiya! Yudi! Dasar si bodoh sombong. Sekarang kau pasti mati. Cuma segitu kemampuan kalian? Cuma geli aja di aku. Ini mana mungkin? Serangan gabungan jenius sebanyak itu, ahli setengah Raja Iblis pun harusnya hancur. Kenapa dia tak terluka sama sekali? Dia pasti punya harta pelindung tingkat tinggi. Pasti benda itu melindunginya. Ngomong apa sih kalian tidak jelas? Kalian sudah menyerang seheboh itu, masa tidak kubalas? Maju! Rekanku ini sebenarnya monster macam apa sih? Ini benar-benar keterlaluan. Mati? Semuanya mati? Murid inti kesayanganku. Itu pentolan sekte kami yang dibesarkan selama ratusan tahun. Lumayan juga. Host memangsa terus. Pion evolusi pelasan ribu, 223,000, Fazwasyo 2,000. Juara pertama turnamen naga terpendam kali ini, Yudi, dianugerahi api roh elemen air tingkat Raja Suci, api roh gelap. Api roh Raja Suci, ikut turnamen naga terpendam ini bikin aku untung banyak. Tinggal satu api roh lagi, bisa berevolusi ke tubuh tempur. Ada apa? Mentang-mentang sudah senior? Kalian mau menindas junior sepertiku? Ada apa? Mentang-mentang sudah senior? Kalian mau menindas junior sepertiku? Tenang saja, di padang tak berujung. Selama aku melindungimu, tak ada yang berani padamu. Benar kan kalian? Benar, Tuan. Orang ini memang hebat. Penguasa kota, anak ini pengkhianat pegunungan Waskita. Sesuai aturan kami, dia harus dibawa kembali untuk diadili. Ibu ular ya? Suruh dia datang sendiri dan bicara padaku. Ibu ular tidak perlu repot datang. Kebetulan, aku juga mau selesaikan masalahku dengan si tua bangka ini. Puan, bagaimana jika Anda jadi saksinya? Anak muda, dia sudah mencapai ranah Raja Iblis. Kalau gitu aku tinggal jadi Raja Iblis juga. Kau pikir Raja Iblis itu apa? Batu di pinggir jalan? Bocah bodoh? Butuh waktu panjang dan keberuntungan besar untuk mencapai ranah Raja Iblis. Meski kau jenius luar biasa, itu bukan hal yang mudah didapatkan. Host telah naik tingkat ke puncak Jenderal Iblis. Host menggunakan 1000 poin evolusi untuk naik ke ranah Raja Iblis. Terdeteksi host berhasil menembus ranah besar, memulai evolusi garis keturunan. Host mencapai puncak Jenderal Iblis, mulai menerobos ranah Raja Iblis. Host menggunakan 1000 poin evolusi dan naik ke Raja Iblis tingkat 1.
terdeteksi host berhasil menembus ranah besar memulai evolusi garis keturunan. Yeah. Raja Iblis? Langsung bisa jadi Raja Iblis. Semengerikan inikah jenius tingkat tertinggi? Ini aura Raja Iblis tingkat 1. Tapi kenapa rasanya lebih menakutkan dari Raja Sisik Hitam? Raja Sisik Hitam, sekarang kita bertarung secara adil. Alan, kenapa makhluk ini tumbuh cepat sekali? Memang kenapa kalau kau jadi Raja Iblis? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Sesama Raja Iblis pun kekuatan kita berbeda. Jangan bikin aku ketawa. Tidak, ini benda apa? Tolong aku, Yang Mulia Ibu Ular, tolong aku. Dia? Bagus, kau pantas diakui oleh prasasti naga terpendam. Mulai hari ini, kau adalah wakil penguasa Kota Tiran. Kedudukanmu setara denganku. Wilayah selatan Kota Tiran berada di bawah kekuasaanmu. Astaga! Pak tua ini baik banget. Ayo bicara di Menara Bintang. Padang tak berujung. Akan berubah. Seorang penguasa baru akan bangkit. Kau tahu kenapa aku memberimu hadiah sebesar itu? Saya tidak tahu. Baik tanpa alasan, pasti ada udang di balik batu. Tua bingsat ini tidak mungkin punya niat aneh padaku, kan? Tenang saja. Aku tidak punya niat seperti itu. Dia bisa dengar isi pikiranku. Perbedaan Ranah Suci dan Raja jauh lebih besar dari dugaanmu. Contohnya, saat ini aku yang ada di hadapanmu cuma perwujudan dari kesadaran ilahiku. Tubuh asliku sedang berada di dunia lain. Ranah suci ini benar-benar kuat. Pantas saja saat berhadapan sama Ibu Ular dulu, aku bahkan tidak mampu punya niat untuk melawan. Dengan kultivasi Ranah Suci ditambah teknik ilahi yang kupelajari, kalau aku mau, aku bisa melihat semua rahasia di dunia ini. Tapi, apa maksudmu, tua bangsat? Itu sebutan hormat kepada yang lebih tua di kampung halamanku. Jadi, Tuan Penguasa Kota, kenapa Anda baik sekali kepada saya? Karena kau punya takdir jadi dewa. Dewa? Betul, saat mencapai puncak Ranah Suci, seseorang bisa menembus Ranah Dewa, menjadi penguasa tertinggi dunia. Tapi sekarang, Ranah Dewa di sini punah. Mentok di Iblis Suci tingkat 9, Ranah Dewa mustahil dicapai. 1000 tahun terakhir, aku mengadakan turnamen naga terpendam, mengumpulkan jenius dari seluruh dunia, dan menjelajahi dunia luar. Cuma demi menemukan peluang memunculkan lagi Ranah Dewa di padang tak berujung. Dan kau punya keberuntungan merah di tubuhmu. Dalam 1000 tahun ini, kaulah satu-satunya orang yang memberiku secercah harapan untuk bisa melangkah di Ranah Dewa. Jika Ranah Dewa sudah lenyap, itu sudah ketentuan alam. Bagaimana Anda yakin saya bisa mencapainya? Penilaian artefak sakti tak pernah salah. Mendapatkan keberuntungan merah menunjukkan potensimu untuk menembus batas dunia. Karena itu, aku bersedia memberimu apapun, sumber daya, posisi, dan teknik kultivasi. Asal nanti saat kau berhasil menembus Ranah Dewa dan mencapai puncak, kau mau membantuku menyeberang. Tawaran bagus, sayang kalau tidak diambil. Tuan Penguasa, maksud saya, tidak masalah. Demi masa depan kita dan kembalinya Ranah Dewa, saya siap berkorban meski harus mati.
Bagus sekali. Melihat tekadmu, aku merasa lega. Semua kebutuhan kultivasimu, baik harta surgawi atau sesuatu terjadi di dunia yang lain. Tunggu sebentar di sini. Orang tua ini, tingkahnya misterius sekali. Kediaman ahli ranah suci memang beda. Teh yang ku minum saja kualitasnya super. Tuan Yudi, istri penguasa kota ingin bertemu. Istri penguasa kota? Si tua itu ternyata punya istri. Mau apa dia menemuiku? Hormat saya untuk Nyonya. Bolehkan tahu alasan Nyonya memanggil saya ke sini? Tidak ada apa-apa. Cuma rindu saja. Gila! Ngeri sekali baru ketemu langsung menggoda. Istri penguasa kota pasti berusia ribuan tahun, kan? Terus kok suara ini? Kedengarannya familiar? Nyonya pasti bercanda. Saya orang baru di kota Tiran. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Oh ya? Sudah lama tidak berjumpa. Ular kecil ini makin nakal saja ya. Tapi aku malah suka. Kenapa kau ada di sini? Penguasa kota Tiran itu iblis suci tingkat 9, begitu juga denganku. Di seluruh padang tak berujung, tak ada 4 yang tidak bisa kudatangi. Pak tua itu tidak bisa diandalkan. Ada penyusup di markasnya saja tak tahu. Begini katanya mau melindungiku. Sayangku, jangan lari-lari lagi. Ayo nurut dan pulang bersamaku. Akan kubuat kau merasakan apa yang disebut kesenangan duniawi. Yang mulia Ibu Ular, tolong berbaik hatilah. Saya cuma seekor ular kecil yang belum dewasa. Tulang saya masih lemah, tidak kuat menahan permainan Anda. Awalnya, jika kau bersikap baik, aku mungkin saja melepaskanmu. Tapi sekarang, apa maksudnya? kau pasti sudah dengar dari si tua itu, kan? Ranah dewa sudah terputus. Cuma ranah suci yang tertinggi. Tapi aku tidak mau terima begitu saja. Makanya, aku mau kau membantuku naik ranah dewa. Ranah dewa sudah terputus. Cuma ranah suci yang tertinggi. Tapi aku tidak mau terima begitu saja. Makanya, aku mau kau membantuku naik ranah dewa. Aku mau kau membantuku naik ranah dewa. Yang mulia Ibu Ular, mana mungkin aku sehebat itu? Tidak, tidak, tidak. Kau itu jenius yang diakui prasasti naga terpendam. Asalkan aku menyerap esensi garis keturunanmu dan berubah menjadi naga, aku bisa menembus batas dunia. Ular kecil, bersatulah denganku. Kau di dalam diriku, aku di dalam kau. Bukankah itu menyenangkan? Sungguh tidak mau lepaskan aku? Tidak. Wanita tua tidak tahu malu. Menyerap garis keturunanku, mati pun tak akan kubiarkan. Cuy! Bukan kau yang menentukan. Kekuatan dan esensi garis keturunanku mulai menghilang. Dasar nenek sihir, benar-benar keterlaluan. Kau yang memaksaku melakukan ini. Kekuatan penelan langit diaktifkan. Apa yang kau lakukan? Host menyerap kekuatan iblis suci dan mendapatkan 100.000 poin evolusi. Host menyerap kekuatan garis keturunan tingkat suci, mengumpulkan energi penembus batas. Progres saat ini, 1%. Garis keturunan ular naga emang hebat. Penelan langit ternyata bisa membalikkan keadaan dan melahapnya. Host menyerap kekuatan iblis suci dan mendapatkan 100.000 poin evolusi. Host menyerap kekuatan garis keturunan tingkat suci, mengumpulkan energi penembus batas. Progres saat ini, 100%, memulai evolusi penembus batas.
Kenapa langit jadi gelap? Evolusi kali ini kenapa berbeda dari sebelumnya? Sakit sekali!